Oke, selamat malam Bapak Ibu guru. Kesempatan ini saya coba membuat tutorial bagaimana cara pengisian eh, Anjap ABK Mabar oleh Bapak Ibu guru atau operator di satuan pendidikan masing-masing. Semoga tutorial saya ini sedikit memberi pemahaman kepada Bapak Ibu guru semua bagaimana cara pengisian Anjap ABK Mabar ini. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga like dan komentar apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, pastikan laptop atau komputer kita terkoneksi internet. Kemudian langkah berikutnya login di Anjap ABK Mabar. Setelah berhasil login, tampilannya seperti ini. Menu profil seperti ini. Kemudian ini Anjap ABK Mabar Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini terdapat menu. Nah, yang kita isi itu di analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, untuk mengisi analisis beban kerja dan analisis jabatan ini, kita membutuhkan satu file PDF yang sudah di-share di grup yang kalau tidak salah ada 820 halaman itu. Jadi di sini saya sudah simpan filenya, saya simpan di laptop. Nah, pertama, setelah login tadi di aplikasi ini, kita buka file PDF-nya. Oke, seperti ini tampilannya ketika file PDF-nya sudah kita buka di laptop atau komputer kita. Kemudian untuk mengisi analisis jabatan fungsional guru, jadi kita langsung ke halaman 137. Ini di bawah informasi halamannya, halaman 137. Nama jabatan guru mata pelajaran sekolah menengah pertama. Ini saya ambil contoh untuk SMP Bapak Ibu. Sedangkan untuk SD silakan Bapak Ibu cari di halaman lain di sini. Tinggal scroll ke atas dan ke bawah. Oke. Sekarang kita kembali ke aplikasi atau website Anjap ABK Mabar. Oke. Kita ke menu yang di sebelah kiri. Kemudian kita klik analisis jabatan. Klik satu kali di menu analisis jabatan. Nah, ini progres yang sudah saya isi Bapak Ibu. Kemarin saya salah isi, tapi saya sudah hapus lagi. Tapi di sini masih terekam progres pengisiannya 95,45. Ternyata di jabatan kepala sekolah ini tidak perlu diisi. Di saya kemarin terlanjur isi sehingga progresnya seperti ini 95,45. Kemudian guru pertama ini yang sudah isi dan pengadministrasi perkantoran maksudnya. Progresnya juga 95. Nah, kali ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu bagaimana cara mengisinya sehingga progresnya seperti ini. Oke. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik ke guru pertama, kemudian kita klik lihat. Klik lihat. Oke. Setelah klik lihat, tampilannya seperti ini. Saya scroll dulu ke atas bawah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sebelah kiri ini, di kursor ini menu-menu yang perlu kita isi Bapak Ibu.
mulai dari kualifikasi jabatan sampai di bawah, sampai pengesahan. Tapi saya pengesahan info lain kelas jabatan saya tidak isi. Nah, ini yang kalau kita isi nih masing-masing menu, nanti progresnya di sini akan meningkat. Nah, kemudian kita mulai dari atas. Ini ikhtisar jabatan. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai dengan menu pertama, kualifikasi jabatan. Klik 2 kali. Nah, ini karena jaringan internet saya punya sekarang lelet, makanya lama sekali. Ini tergantung kecepatan internet juga. Oke, setelah berhasil terbuka menu kualifikasi jabatan, tampilannya seperti ini. Nah, kita isi ini ambil dari file PDF yang halaman 137 tadi. Nah, ubah kualifikasi jabatan. Nah, kualifikasi jabatan kita isi di sini, pendidikan S1, kemudian bidang ilmu. Bidang ilmunya kita lihat di file PDF. Nah, di sini Bapak Ibu, kualifikasi jabatan pendidikan formal S1 bidang ilmu, kita copy paste ini bawa ke aplikasi. Ctrl C kemudian Ctrl V di sini. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Oke. Nah, ada keterangan di atas, data berhasil disimpan. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Kalau sudah kualifikasi jabatan, kita ke menu lain, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini bisa juga kita isi, misalnya apakah manajerial, teknis, fungsional. Kita lihat di file PDF. Nah, ini pendidikan dan pelatihan. Kita copy di sini, kita copy paste, kita copy Ctrl C saja, kemudian ke aplikasi dan misalnya kita pilih fungsional. Untuk guru kita pilih fungsional. Kita klik fungsional. Nah, kalau sudah terbuka tadi, ini 3 menu yang kita pilih, fungsional, otomatis di atas, kemudian nama pelatihannya di sini kita copy paste dari file PDF tadi. Aduh, loading file PDF. Kemudian di bawahnya kita pilih ini saja, mutlak. Pelatihannya, ya kita copy paste di sini, pendidikan dan pelatihan. Oke, kita paste di sini. Karena saya sudah isi kemarin, saya tidak isi lagi, saya kembali saja ini. Oke. Oke, karena saya sudah isi kemarin, saya kembali saja. Jadi, tampilannya seperti ini setelah kita isi Bapak Ibu. Demikian juga pengalaman kerja, tinggal klik di sini menu ini di kursor ini, kemudian copy paste pengalaman kerja ini. Copy sini Ctrl C, lalu paste di aplikasi. Paste di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu isi, pasti progresnya di sini pasti berubah. Progresnya semakin meningkat.
Kalau sudah isi menu kualifikasi jabatan, kita ke menu lain, tugas pokok. Sama, klik tugas pokok. Ini saya sudah isi ada 5. Dengan caranya klik tambah uraian tugas. Tambah uraian tugas. Nah, uraian tugasnya kita ambil di mana? Nah, kita ambil sekali lagi di file PDF yang ini. Sini ada tugas pokok, tabel tugas pokok. Uraian tugasnya di sini ada 5 untuk jabatan fungsional guru pertama. Uraian tugasnya itu kita copy paste ini. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Ctrl V. Karena saya sudah isi, saya tidak perlu mengulanginya lagi. Kemudian hasil kerja kita lihat di file PDF ini. Hasil kerjanya isi saja laporan. Oke, laporan. Satuan hasilnya isi dokumen. Jumlah hasilnya 12 sesuai dengan isian beberapa tahun lalu di Anjab Simona ini. Teman-teman isi 12. Kemudian waktu penyelesaian isi saja 180. Kemudian simpan. Atau soal waktu ini nanti bisa tanya ke dinas, karena saya kemarin isi 180. Jadi hasil analisisnya itu ada kelebihan kebutuhan guru. Seharusnya saya punya kelebihan 3, tapi setelah saya isi semua uraian tugas pokok ini 180, jadi analisis kebutuhannya jadi 5 jadinya. Jadi Bapak Ibu guru bisa tanya nanti ke dinas. Nah, kita masih di menu tugas pokok. Ini karena saya kendala jaringan Bapak Ibu, jaringan di sini kurang stabil. Oke, untuk uraian tugas yang lain ini saya isi semua, tinggal klik tambah. Hasil kerja, jumlah hasil, waktu penyelesaian jam, waktu efektif, kebutuhan pegawainya. Oke, Bapak Ibu, seperti ini tampilannya ketika uraian tugas ini tadi sudah kita isi semua. Uraian tugas dari tugas pokok ini di file PDF. Seperti ini tampilannya di Anjab Mabar. Oke. Demikian juga menu lain Bapak Ibu, cara pengisiannya sama. Kalau sudah tugas pokok, kita ke hasil kerja. Hasil kerja ini dari kita tidak perlu isi lagi, ini muncul otomatis dari tugas pokok yang kita isi tadi. Kemudian bahan kerja sekali lagi kita lihat di file PDF. Di hasil kerja ini, bahan kerja ini disposisi surat ada 5, kita isi semua. Digunakan dalam tugas apa, kita copy paste lagi. Gitu cara kerjanya. Bahan kerja, penggunaan dalam tugas isi sebelahnya. Demikian juga menu lain Bapak Ibu, saya tidak bisa satu persatu karena durasi video kita sudah